B1A1-1924. Saya Nurlaila Amrei Usman dari kelompok 5 dengan NIM B1A119240. Perkenalkan, saya Dinda Judinia dengan NIM B1A119346. Perkenalkan, saya Anggun Pratiwi Mewal dengan NIM B1A119349. Perkenalkan, nama saya Karisma Yani dengan NIM B1A119409. Definisi dari pewarna. Warna merupakan salah satu faktor sensori yang dipakai oleh manusia untuk menilai suatu produk atau keadaan lingkungan. Dengan melihat satu warna, manusia dapat merasa senang, suka, tidak suka, kecewa, atau marah. Orang akan merasa senang jika minggu pagi langit berwarna biru cerah, dan sebaliknya akan kecewa jika warna langit berubah menjadi kelabu. Begitu pula halnya dengan warna pakaian, warna interior rumah, dan warna barang-barang konsumsi atau termasuk makanan dapat menimbulkan berbagai macam perasaan seperti tersebut di atas. Khusus dalam hal makanan, warna mempunyai tempat tersendiri yang cukup penting dalam penelitian konsumen. Hasil suatu penelitian menunjukkan bahwa warna untuk makanan menempati urutan kedua dari kriteria penilaian, yaitu setelah kesegaran makanan, selanjutnya baru diikuti oleh bau, rasa, komposisi, nilai gizi, dan seterusnya. Selanjutnya, macam-macam pewarna. Yang pertama ada zat warna alami. Nah, zat warna alami ini adalah zat warna atau pigmen yang diperoleh dari tumbuhan, hewan, atau dari sumber-sumber mineral. Zat warna ini telah ada sejak dahulu, digunakan untuk pewarna makanan, dan sampai sekarang umumnya pengguna dianggap lebih aman daripada zat warna sintesis. Misalnya, untuk zat warna alami asal tumbuhan, bentuk dan kadarnya berbeda-beda, dipengaruhi faktor jenis tumbuhan, iklim, tanah, umur, dan faktor-faktor lainnya. Yang kedua, zat warna yang identik dengan zat warna alami. Nah, zat warna ini masih satu golongan dengan kelompok zat warna alami. Hanya saja zat warna ini dihasilkan dengan cara sintesis kimia, bukan dengan cara ekstraksi atau isolasi. Jadi, pewarna identik alami adalah pigmen-pigmen yang dibuat secara sintesis yang struktur kimianya identik dengan pewarna-pewarna alami. Yang termaksud golongan ini adalah karotenoid murni antara lain kantesantin atau merah, apokoretin merah oranye, dan beta karoten oranye kuning. Yang ketiga, zat warna sintesis. Berdasarkan rumus kimianya, zat warna sintesis dalam makanan dapat digolongkan dalam beberapa kelas, yaitu azo, trialimetana, quinolin, santen, dan indigoid. Poin yang keempat yaitu bahaya dan manfaat pewarna. Bahaya pewarna. Dampak yang ditimbulkan jika masyarakat mengkonsumsi saus yang berbahan pewarna sintetis yang tidak diizinkan akan menyebabkan iritasi mukosa lambung, iritasi mata, iritasi kulit, iritasi pada saluran pernafasan, mual atau muntah, mulas, perubahan sel jaringan, dan dalam jangka waktu yang panjang akan mengakibatkan gangguan fungsi hati ataupun kanker bahkan kematian. Manfaat pewarna. Yang pertama, meningkatkan nafsu makan. Yang kedua,
agar tetap semangat. Yang ketiga, meningkatkan konsentrasi. Dan yang keempat atau yang terakhir, agar terlihat tenang dan alami. Pengaruh penggunaan zat pewarna bagi kesehatan. Pengaruh penggunaan bagi kesehatan, ya. Salah satu contoh pewarna yaitu rodamin B. Rodamin B adalah pewarna yang biasanya digunakan untuk tekstil dan kertas sehingga sangat berbahaya apabila dikonsumsi. Di Indonesia, dari hasil uji beberapa jenis bahan makanan oleh BPOM telah ditemukan kandungan bahan berbahaya dalam bahan makanan tersebut, antara lain rodamin B atau sering disebut sebagai pewarna tekstil, kertas, dan cat. Bahan sintesis ini sangat berbahaya karena dapat memicu kanker serta merusak hati dan ginjal. Bahan tersebut sering ditemukan pada jajanan anak seperti es cendol, permen, makanan yang bersaus, kue, dan aneka makanan yang berwarna-warni. Dampak mengkonsumsi rodamin B adalah jumlah besar dan berulang akan terjadi penumpukan dalam tubuh yang dapat menimbulkan iritasi pada mukosa saluran cerna dan bila terhirup mengiritasi saluran pernapasan. Iritasi pada kulit, mata, tampak kemerahan dan edem, serta menimbulkan kerusakan pada organ hepar, ginjal maupun limpa. Rodamin B sebagai bahan toksik yang masuk ke dalam tubuh akan mengikuti sirkulasi darah dan mengalami proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Katakan Tekada. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis kualitatif dan analisis kuantitatif dari satu zat pewarna. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai analisis kualitatif. Jadi secara umum, analisis kualitatif ini merupakan suatu metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari suatu hasil pengamatan, hasil wawancara, atau dari suatu literatur. Metode analisis ini digunakan untuk mengetahui senyawa-senyawa apa saja yang terkandung dalam suatu sampel uji. Untuk analisis kualitatif suatu pewarna digunakan untuk memperbaiki penampakan dari makanan yang memudar akibat proses termal atau warnanya yang diperkirakan akan pudar selama penyimpanan. Contohnya yaitu sayuran. Adapun contoh dari analisis kualitatif yaitu kromatografi kertas, di mana metode ini merupakan metode pemisahan berdasarkan prinsip zat terlarut yang terdistribusi antara dua fase yang digunakan, yaitu fase diam dan fase gerak, di mana fase diamnya yaitu air yang terikat pada selulosa kertas dan fase geraknya itu pelarut yang sesuai. Metode ini digunakan untuk memisahkan bahan kimia yang berwarna. Pada metode ini, zat warna dalam contoh makanan atau minuman diserap oleh benang wol dalam suatu asam dengan pemanasan, kemudian dilakukan kromatografi kertas. Pada kromatografi kertas ini terjadi adanya pemisahan substansi material atau sampel antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Bila sampel lebih polar ke fase gerak, maka akan terberikan elusi. Komponen sampel campuran terpisah karena terjadi perbedaan afinitas terhadap air daripada fase diam. Pengukuran zat warna sintetik yang saya akan jelaskan lebih spesifiknya yaitu analisis kuantitatif, di mana analisis ini menggunakan metode spektrofotometri UV visible. Spektrofotometri UV visible adalah salah satu metode instrumen yang paling sering digunakan pada analisis kimia yang mendeteksi senyawa, baik senyawa padat maupun senyawa cair, yang didasarkan pada absorban. Agar sampel dapat menyerap foton pada daerah UV visible, dia menggunakan panjang gelombang foton yaitu 200
nm sampai 700 nm. Biasanya sampel itu harus diperlakukan atau diderivatasi dengan penambahan reagen dalam pembentukan garam kompleks dan sebagainya untuk unsur yang harus diidentifikasi melalui senyawa kompleksnya. Kemudian prinsip kerja dari spektrofotometri visible ini, apabila cahaya monokromatik melalui satu media atau lautan, maka sebagian cahaya tersebut dia akan diserap, kemudian sebagiannya akan dipantulkan dan sebagian lagi akan dipancarkan. Adapun yang melandasi pengukuran spektrofotometer ini itu dengan penggunaan hukum, yaitu disebut dengan hukum Lambert-Beer, yaitu apabila suatu cahaya monokromatis dilewatkan melalui suatu media yang transparan, maka intensitas cahaya yang ditransmisikan sebanding dengan tebal atau kepekaan dari media lain.